Sampai kadang-kadang juga kita sedih gitu kan, kok mau sampai kapan lu kayak begini gitu kan. Kita tetap nyari duit atau segala apa ngojek gitu kan. Cuman nggak gini caranya ya kan, kayak ya kayak kosong aja gitu kita jalan. Kita namanya kita punya temen, kita punya lingkungan ya. Kalau teman kita baik ya kita juga ikut baik. Lingkungan kita baik ya kita juga ikut baik. Ya sebaliknya kalau teman kita nggak baik, mau nggak mau kita juga ikut baik ya. Kita dari majelis dikasih begitu banyak ya kan. Dikasih begitu banyak dari ilmu, nasihat, apa segala macem. Nah cuman kita sendiri untuk majelis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Diksi, ketemu lagi di Diksi Al-Aufiyah. Kembali lagi dengan saya host Daman Huri. Alhamdulillah kita ketemu kembali di Diksi Al-Aufiyah ini untuk ngobrol-ngobrol santai lagi. Ngobrol santai kali ini cukup menarik nih karena kita mau membahas tentang bagaimana dengan hadirnya kita di majelis itu bisa membenahi hidup. Maksudnya membenahi hidup tuh kayak gimana sih? Mungkin nih kalau misalnya kita nih yang terbiasa dari kecil udah sering datang ke pengajian, datang ke majelis ilmu atau majelis sholawat, itu mungkin hal biasa gitu. Mungkin efeknya di kita juga nggak terlalu berasa gitu. Tapi mungkin di satu sisi ada mungkin teman-teman kita yang di luar itu mungkin ada yang nggak pernah datang ke majelis atau nggak pernah ikut pengajian atau bahkan mungkin hidupnya juga bisa dikatakan jauh juga gitu dari agama. Nah pada kesempatan kali ini nih di Diksi Al-Aufiyah kita bisa ngobrol-ngobrol dengan teman kita yang insya Allah nih bisa ngobrolnya asik, bisa insya Allah nanti juga ada manfaatnya, banyak pembahasannya. Salah satu Ashab Al-Aufiyah yang alhamdulillah rajin banget datangnya nih. Di sini kita udah kedatangan Bang Ardi. Assalamualaikum Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya seger banget nih sekarang. Sekarang kesibukannya apa nih Bang Ardi? Ya kayak biasa, ngojek, narik, ya kan, antar orang, antar put, antar paket, ya gitulah. Oh, sekarang jadi masih ngojek nih ya? Masih ngojek, alhamdulillah. Nih, Bang Ardi nih, kalau misalnya sahabat Diksi mau tahu nih, beliau nih tadinya ngaji tuh dateng malu-malu, tapi sekarang alhamdulillah udah datangnya sering juga ngobrol, sering juga banyak nanya sama guru kita. Mungkin gimana nih Bang Ardi? Pertama kali Bang Ardi tuh datang ke majelis tuh dari kapan, terus kenapa bisa ujuk-ujuk nih langsung bisa nimbrung nih di majelis Bang Ardi? Ya kalau untuk bisa datang ke Al-Aufiyah sini ya kan, pertama sih alhamdulillah kan kita namanya Gojek kenal tuh sama saudara tuh, kenal sama saudara, sama temen, sama yang lain, ya kan. Salah satunya ya saudara kita juga di sini nih, Bang Muzaini atau Bang Jen tuh dulu. Yang kemarin ambulan tuh. Iya benar. Nah itu kan kita kenal tuh di ojek online. Nah dari situ dikit-dikit lah kita nanya, Bang Al-Aufiyah itu apa sih? Kita nanya. Terus Bang Jen bilang, udah datang aja ke sini. Ya kan udah datang aja sini dulu gitu. Main dulu, kita ngopi di sini dulu. Kopi santai lah kalau kata anak-anak ojol itu kan. Ngobrol aja dulu sini, ngobrol ya kan. Datanglah ke sini ya kan. Datang ke sini. Nah, ngobrol ya kan, enggak bukannya waktu ngaji itu juga, bukannya waktu ngaji kita. Datang kemari. Pelan. Ya alhamdulillah lah sampai sekarang ya kan. Bismillah aja biar istiqomah terus dateng ngaji. Tapi Bang Ardi emang ada keinginan gitu pengen datang ke majelis itu? Nah kalau itu sih apa ya dibilangnya,
Ya kata Bang Daman sendiri ya kan, mungkin sebagian dari orang ada yang dari kecil ya kan, ada yang udah mengenal lah untuk pengajian atau segala macam untuk ilmu agama ya kan. Ya kalau kita ya kenal untuk belajar agama, ilmu agama ya kenal, cuman dibilang terlalu jauhnya gitu bang, terlalu jauh mungkin ya karena satu lingkungan, dua juga ya macem-macem lah ya kan, bisa dari pertemanan, dari apa-apa ya kan. Nah salah satunya itu dia. Jadi kita ngojek nyari duit, ya nyari duit aja gitu, nggak inget namanya kita ibadah, apalagi kita tahu agama apa segala macem ya kan. Sampai kadang-kadang juga kita sedih gitu kan, kok mau sampai kapan lu kayak begini gitu kan. Kita tetap nyari duit atau segala apa ngojek gitu kan. Cuman nggak gini caranya ya kan, kayak kosong aja gitu kita jalan. Kita kosong aja nih, kok kayak begini ya kan, mau sampai kapan, sampai tua kayak begini ya kan, nggak mungkin. Ya alhamdulillah ketemu jodohnya, ada saudara ya kan, sampai bisa alhamdulillah merapat ke Al-Afiyah ini gitu. Berarti tuh emang awalnya udah dari berasa panggilan hati tuh ya. Kayaknya hati kayak ada rasa gelisah gitu ya. Ada gelisah, ada kekosongan. Jadi kita tuh kemana-mana ya tetap jalan. Cuman pikiran tuh kok begini gitu kan. Kayaknya nggak ada yang nggak benernya gitu lah, ada yang nggak benernya gitu kan. Ini mesti ada aturannya loh gitu kan. Ini mesti ada aturannya, ada peraturannya, nggak hidup kita begini aja cuman makan tidur gitu kan, nggak lucu. Jadi begitu. Jadi tuh awal mula kenapa akhirnya bisa datang kemari tuh karena awalnya berasa nih kayaknya ada yang nggak bener nih. Ada yang nggak bener. Akhirnya hidup. Mungkin kayaknya selama jalan nyari nafkah kok kayaknya kosong aja gitu. Alhamdulillah ketemu jalannya justru dari temen dibawa kemari ya. Iya, ya itu dia, makanya kan namanya kita punya temen, kita punya lingkungan ya. Kalau teman kita baik ya kita juga ikut baik. Lingkungan kita baik ya kita juga ikut baik. Ya sebaliknya kalau teman kita nggak baik, mau nggak mau kita juga ikut baik ya. Ya mungkin itu dulu kan kita terlalu lama mungkin seperti itu, sampai ya masya Allah dah jauh banget dah, dibilang jauh, sejauh-jauhnya dah kita dah, udah kagak tahu dah itu sampai gimana ya, bingung gitu loh, bener-bener bingung gitu. Alhamdulillah ya Allah masih sayang sama kita, atau itu juga mungkin teguran untuk kita ya kan. Datenglah sampai hati nih nggak kayak gini nih, ini nggak kayak gini nih gitu kan. Dalam hati ini kayak gini nih, nggak mungkin nih tua kayak begini terus gitu, nyari duit nggak mungkin kayak gini. Coba dah kita belajar deh, balik lagi coba tuh. Nah terus semenjak nih Bang Ardi jadi makin rajin nih datang ke majelis nih, yang Bang Ardi rasain tuh apa itu perubahan itu? Alhamdulillah banyak banget ya Bang. Kalau perubahan yang utamanya ya satu, diri kita, dua juga kita kan alhamdulillah punya keluarga gitu di rumah, untuk istri, anak ya kan, untuk semua teman-teman juga alhamdulillah dapat berkahnya gitu kan. Ada dapat berkahnya, ada dapat anehnya juga. Ya kan, jangan salah. Ada dapat anehnya, dapat aneh gini. Ya mungkin itu dia masa lalu kita kan. Masa lalu kita kayak gimana? Mungkin orang kaget. Nah, ini Bang Ardi kenapa nih? Ada apa nih kok begini gitu kan? Di antara teman-teman. Iya, bisa sampai sekarang kayak begini, ada apaan nih Bang ya kan? Bahkan kalau bilang, lu kesamet Bang.
kesambet setan apa bu? Masa kayak begini kesambet? Ya kan? Kesambet Evan kagak bilang, dia memang ya udah tua lah gitu, udah tua, mau ngapain lagi gitu kan, masih kayak begini terus sampai kapan gitu kan. Ya alhamdulillah berkahnya banyak banget untuk diri saya sendiri, untuk istri, untuk anak, untuk keluarga yang lain semenjak kita ngaji di Al-Afiyah ini. Nih kalau buat sahabat Diksi juga nih ya, Bang Ardi nih kalau sekarang ngaji nih, istrinya ngikut, anaknya juga ngikut. Ajib banget. Kita aja nih mungkin teman-teman Ashabul Afiyah aja kadang datang cuma sendiri. Bang Ardi nih udah bisa yang namanya bawa istri sama anaknya nih. Nah, itu kenapa Bang Ardi akhirnya juga kepikiran kayaknya enak nih ngajak istri sama anak nih? Ya kalau itu bisa sampai alhamdulillah ngajak anak istri untuk datang ke majelis, ke pengajian gitu kan. Ya awalnya makan dipaksa gitu loh. Bahkan awalnya malah dipaksa gitu kan, dipaksa untuk, jangankan anak istri saya sendiri juga awalnya juga sebenarnya dipaksa untuk bisa datang ke majelis ini gitu. Kalau kagak dipaksa ya mau sampai kapan gitu. Saya selalu saya ngomong, mau sampai kapan kayak begini, mau sampai kapan kayak begini. Ayo gitu kan. Ayo datang ke majelis, saya datang ke pengajian walaupun cuman sekali ya kan, atau sebulan sekali ataupun gimana gitu kan. Yang penting intinya kita datang. Jangan sampai enggak, jangan sampai jauh gitu kan. Jangan sampai kita balik lagi ke yang dulu-dulu gitu. Jadi ini udah mulai kerasa nih keberkahan datang ke majelis nih ya. Alhamdulillah Bang Dama. Nah, Bang Ardi nih, kalau yang Bang Ardi rasain nih semenjak datang ke majelis nih, ya kan namanya kehidupan lama tuh masih suka ada singgung-singgungan nih ya. Nah itu Bang Ardi gimana tuh caranya ngadepin ketersinggungan, misalnya teman-teman Bang Ardi yang di luar nih kan kadang-kadang ya tadi Bang Ardi bilang, oh ngapain sih lo kesambet. Nah tuh Bang Ardi ngadepin teman-teman yang kayak gitu gimana tuh? Ya gimana ya, kita antepin aja lah mau gimana. Orang-orang mau ngomong apa juga ya kan, mau ngomong ini kek, mau ngomong itu kek ya kan, terserah dah ya kan. Biarin aja, ntar juga diam sendiri gitu kan. Apa yang dipikirin orang. Kita juga begini bukannya makin jelek kok, alhamdulillah makin baik gitu kan ya. Ya banyak juga sih yang feedback anak-anak juga ada yang satu ada yang heran, ada yang satu lagi nih mungkin ngelihat kita kali ya, ngelihat kita kok bisa kayak begini nih si Bang Ardi ini. Ya kan, dulu kayak gimana, sekarang kayak gimana. Alhamdulillah nih teman kita nih dari ngeliat kita dikit-dikit nih. Ya kan, dikit-dikit darinya tadi melenceng, dikit-dikit lurus ya kan, dikit-dikit lurus gitu. Ya kita juga kagak lurus terus, ada juga melenceng ya, cuman kan alhamdulillah dulu kan biar kata kita melenceng kagak tahu kita tujuan kemana. Kalau sekarang biar kata kita melenceng dikit, ada yang narik gitu. Ada yang narik, bang sini gitu. Ya nggak kayak dulu lah dilepas kayak gitu. Kalau sekarang arah tujuannya jelas ya. Alhamdulillah arah tujuannya jelas. Nah jadi gini Bang Ardi, mungkin di sekitaran Bang Ardi juga kayaknya nih masih banyak nih ya kayak teman-teman yang ya kita juga nggak tahu ya jalan hidupnya gitu. Mungkin bisa jadi mereka lebih baik juga daripada kita gitu. Nah tapi kalau menurut Bang Ardi nih ada nggak sih kayak mungkin nasihat-nasihat gitu ya mungkin bisa Bang Ardi sampein gitu ke teman-teman yang mungkin ya kayak Bang Ardi ya tahu lah kehidupan kehidupan itu gimana. Mungkin bisa ngajak gitu majelis. Gimana tuh Bang Ardi? Ya kalau buat teman-teman nih, buat teman-teman di luar sana ya yang ya maaf kata dah melenceng ya kan, ataupun jauh dari agama ya kan,
Cuman pesan kita satu, ya kan, mau sampai kapan lu begini, ya kan, mau sampai mati lu kayak begini terus, ya kan, kagak ada mau berubahnya, ya kan, udah tua, baliklah, ya kan, mau sampai walaupun lu udah punya anak istri, udah punya cucu, ayo udah balik lagi, tinggalin dah yang kagak baik, gitu. Apain yang kayak gitu-gitu diikutin, kagak ada habisnya. Karena Bang Ardi udah ngerasain manfaatnya sendiri nih ya, kalau datang ke majelis ya. Aduh, alhamdulillah di majelis dari nasehat Bang, dari nasehat, omongan, sampai makanan kita bawa pulang. Jadi berkahnya dapat, Berkahnya banget, kayak berkah luar dalam dah itu mah, bener-bener alhamdulillah dah. Nah ini kalau sahabat Diksi juga tahu nih, Bang Ardi tuh emang rajin banget. Misalnya bukan hanya datang ke majelis doang nih, misalnya kalau majelis juga lagi mau ada acara atau event-event di luar tuh, wah Bang Ardi selalu nawarin diri gitu, pokoknya kalau butuh tenaga gitu bilang aja. Wah emang kadang-kadang juga nih suka adanya tuh tiba-tiba bawa agar banyak tiba-tiba buat konsumsi. Wah tuh anak-anak pada seneng tuh Bang Ardi kalau dibawain gitu tuh. Ya habis gimana sih Bang Damannya, kita juga ya itu dia, makanya yang tadi kita bilang, kita dari majelis dikasih begitu banyak, ya kan, dikasih begitu banyak dari ilmu, nasihat, apa segala macem. Nah cuman kita sendiri untuk majelis apa tuh yang dalam pikiran saya, dalam hati saya, saya nih untuk majelis ngasih apa gitu loh. Cuman kayak begini doang untuk, ya maaf kata ya, untuk harta atau cuma nggak ada artinya mungkin dibanding ilmu-ilmu dari guru-guru kita, ya kan, dari Ustadz Dr. Ahmad Irfan, dari Ustadz Encep, dari Bang Fani, dari guru-guru yang lain, ya kan. Itu Masya Allah Bang, di sini kita diajarin ilmu, ya kan, tentang sabar, tentang wah macem-macem dah, ya kan. Makanya ya kayak begitu mah nggak ada apa-apanya Bang dibanding apa yang saya dapat di majelis. Dibanding apa yang saya kasih ke majelis, nggak ada apa-apanya. Wah, nggak ada apa-apanya aja. Anak-anak tuh pada nungguin, wih, agar nih dari luar nih tuh. Bang, Masya Allah Bang. Aduh, Alhamdulillah banget nih, kita dapat satu pengalaman baru lagi nih, karena mungkin dari Bang Ardi sendiri tuh emang Bang Ardi dulu sempat cerita juga dulu, wah Bang, gua kalau misalnya dulu nih gua Bang, kalau sebelum ngaji nih, wah gua kehidupan gue ya dari dekat sama minuman keras lah, gue ninggalin sholat lah. Tapi alhamdulillah gue semenjak di majelis tuh, wah gue tinggalin gitu. Tuh jujur aja nih ya sahabat Diksi, tuh salah satu kisah yang menyentuh saya juga gitu. Terus juga teman-teman juga akhirnya jadi banyak dapat pengalaman dan pelajaran juga gitu dari apa yang Bang Ardi sering sharing gitu selama di majelis gitu. Mungkin Bang Ardi mau ada pesan-pesan lagi buat pesan-pesan apa lagi? Waduh, pesan-pesan kita buat temen-temen apa ya? Ya kayak gitu dah. Jauh-jauhin lah yang kayak gitu-gituan, ya kan, udah bukan wayahnya lagi, udah bukan waktunya lagi. Ya tinggalin dah kayak begituan, buat apa? Bikin capek doang. Iya, satu bikin capek, juga dua juga nggak ada manfaatnya, ya kan. Udahlah balik lagi, seenggaknya kalau kayak begitu-gitu kan nggak ada itunya lah, nggak ada manfaatnya lah, dibilang nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Udahlah, udah kenyang, udah balik lagi kayak dulu gitu. Oke deh, terima kasih nih Bang Ardi udah disempetin datang buat ngisi Diksi Al-Aufiyah nih. Semoga kisah dari Bang Ardi juga dapat menginspirasi buat kita nih, terutama ini bukan cuman yang tua doang ya, yang muda-muda juga yang mungkin sekiranya udah masih badung-badung. Iya.
Ya kan, udah balik, Hmm. udah tinggalinnya kayak gitu-gitu. Lagian juga majelis sekarang udah banyak Bang Ardi ya, bisa datang di mana aja. Nggak di sini doang. Hmm. Cari yang lain. Iya Masih mungkin bisa. kalau di sini kejauhan Iya. yang dekat rumahnya juga boleh kali Bang Ardi. Asal jangan nyari di Google. Bener tuh ya. Ilmu tetap harus Jangan bersangat nyari ya. di Google, cari guru itu gitu. Tuh, inget tuh pesan Bang Ardi tuh ya. Kalau ngaji jangan dari Google, tetap harus ada gurunya tuh. Alhamdulillah banget ya. Terima kasih nih Bang Ardi atas Ya, waktunya ya Allah. Kita jadi dapat satu kisah inspiratif, kita dapat juga nih ilmu-ilmu mungkin yang teman-teman atau terutama dari diri saya sendiri yang Bang Ardi ini salah satu yang juga bisa berbagi kisahnya gitu sama saya gitu. Oke, kalau gitu terima kasih lagi nih Ya, Bang Ardi sudah datang, udah nyempetin waktunya. Siap. Alhamdulillah. Untuk teman-teman semua, obrolan santai kita ini bukan bermaksud untuk menggurui, karena kita di sini berbagi pengalaman, kita sama-sama juga di sini kita juga belajar, kita sama-sama mencari berkahnya. Tujuan kita di sini hanya berbagi apa yang kita udah pernah kita rasain sendiri Bang Ardi. Benar. Oke, sahabat Diksi Al-Aufiyah, terima kasih udah menyaksikan Diksi Al-Aufiyah yang kali ini bersama Bang Ardi. Untuk sahabat Diksi mungkin bisa nanti ditonton lagi episode-episode yang sebelumnya, atau nanti kedepannya juga masih banyak lagi Diksi Al-Aufiyah yang seru-seru juga. Kami dari Daman Huri dan Bang Ardi juga mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.